Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari kelas 1035 SMK Keuangan Pekanbaru. Saya akan bahas tentang materi PKN tentang hubungan struktur dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Tuh. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Itu desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu ada yang berarti lepas, dan cenderum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah suatu hal terlepas dari pusat. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada benda-benda, badan-badan atau lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Satu, kesatuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Satu-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Satu-satuan desentralisasi lebih inovatif. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Kelebihan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk meringankan penjawaban pemerintah pusat, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan dalam menghadapi permasalahan yang menguntungkan dari tidak perlu menentukan investasi di pusat. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah pusat. Sama ya. Dapat mengurangi di hirokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan bagi organisasi yang lebih. Oke, itu kelemahannya itu ada dia besarnya itu. Oke, kompleks dan komplikasi pada lemahnya koordinasi, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam. Jadi mendorong timbulnya paham kedaerahan. Keputusan diambil melakukan waktu yang lama karena memerlukan bertele-tele dan sulit untuk kesederhanasan yang dapat pengertian. Otonomi daerah menurut para ahli, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah, menunjukkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat tentang otonomi daerah. Oke, ya dapat itu terakhir. Itu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keluasan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari kedesentralisasi. Sekian. Oke, sekian dari saya menjelaskan tentang pelajaran PKN tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.